Salam. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, hari ini kami ingin bersama-sama belajar firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami apapun yang kami akan pelajari bersama-sama hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Teks pembelajaran kita pada hari ini diambil di dalam Kejadian 40 ayat 1 sampai ayat 23 di bawah tajuk mimpi juru minuman dan juru roti. Dan tema kita pada hari ini, pentafsir yang benar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, teks pembelajaran kita pada hari ini adalah merupakan kesinambungan daripada pembelajaran kita minggu yang lalu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pentafsir yang benar melalui teks kita pada hari ini yang telah menceritakan tentang seorang pentafsir yang hebat, yaitu Yusuf. Tetapi sebelum itu, di sini saya ingin memberikan penjelasan atau definisi secara singkat tentang apa itu kata pentafsir. Kata pentafsir merujuk kepada seorang ahli tafsir atau pakar di dalam menjelaskan sesuatu yang sukar dipahami. Sebab itu, seorang ahli tafsir perlu mentafsirkan sebuah kata atau cerita supaya dapat difahami oleh para pendengar tentang apa yang tersirat di dalam cerita atau kata. Jadi begitulah penjelasan secara singkat tentang kata pentafsir. Jadi tanpa membuang masa, mari kita sama-sama belajar apa itu pentafsir yang benar melalui teks kita hari ini yang telah menceritakan tentang Yusuf yang dipakai Tuhan sehingga ia pakar di dalam mentafsirkan mimpi seorang pengurus minuman dan roti. Ayat 1 sampai 4 jelas menceritakan bahwa seorang pengurus minuman dan pengurus roti telah ditangkap dan dimasukkan di dalam penjara di tempat Yusuf ditahan karena telah melakukan pelanggaran di istana raja. Tetapi mengenai pelanggaran di dalam teks ini tidak diceritakan secara terperinci pelanggaran apa yang telah mereka lakukan. Yang jelas, juru minuman dan roti ditangkap karena melakukan pelanggaran di istana raja. Ayat yang ke-5 sampai 8 menceritakan secara singkat tentang kedua pengurus minuman dan roti yang telah mendapat mimpi, cuma mimpi mereka berbeza tujuan. Lalu pada waktu pagi, Yusuf datang kepada mereka. Yusuf mendapati bahwa kedua pengurus raja itu bersusah hati. Lalu bertanyalah Yusuf tentang mengapa muka mereka muram. Nah, singkat cerita, kedua pengurus raja itu pun menjawab Yusuf dengan mengatakan bahwa mereka telah mendapat mimpi, tetapi mereka tidak memahami makna mimpi mereka. Bahkan di dalam teks ini atau ayat ini dikatakan atau diceritakan bahwa tidak ada satupun yang dapat menafsirkan mimpi mereka. Nah, oleh sebab tidak ada yang dapat menafsirkan mimpi kedua pengurus itu, Yusuf pun akhirnya merelakan diri untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang makna di balik mimpi mereka. Lalu Yusuf pun meminta kedua pengurus itu menceritakan mimpi mereka kepadanya. Ayat 9 sampai 11 jelas mengatakan bahwa pengurus minuman itu pun
menceritakan mimpinya kepada Yusuf dengan mengatakan bahwa di dalam mimpinya dia telah melihat pohon anggur bercabang 3, bertunas dan berbuah. Dan pada masa yang sama di tangan pengurus minuman itu ada piala raja atau galas yang selalu dipakai untuk menghantar minuman kepada raja. Maka pengurus minuman itu pun di dalam mimpinya dia memaras buah anggur itu dan memasukkannya di dalam piala raja, lalu menghidangkannya kepada Raja Firaun. Nah, ayat 12-13 Yusuf akhirnya menjelaskan atau merelahkan diri untuk mentafsirkan mimpi pengurus minuman itu dengan mengatakan bahwa 3 cabang anggur itu merujuk kepada 3 hari, dan selama 3 hari itu pengurus minuman akan ditinggalkan raja. Tetapi sesudah 3 hari itu pengurus minuman akan dikembalikan bertugas oleh raja seperti yang dahulu. Dan ini menurut saya berita gembira bagi pengurus minuman itu. Nah, ayat 16 dan 17, waktu pengurus roti itu mendengar bahwa mimpi pengurus minuman itu baik, dia pun akhirnya menceritakan mimpinya kepada Yusuf, di mana dia juga telah bermimpi bahwa 3 bakul roti di atas kepalanya, tetapi bakul yang paling atas berisi bermacam-macam roti. Lalu di dalam mimpinya itu datanglah burung-burung memakan roti itu yang ada di atas kepalanya. Lalu ayat 18-19 secara singkat Yusuf akhirnya mentafsirkan makna di balik mimpi pengurus roti itu dengan mengatakan bahwa 3 bakul roti itu merujuk kepada 3 hari raja akan meninggalkan pengurus roti itu. Kemudian dalam 3 hari itu pengurus roti akan digantung di sebuah tiang dan burung-burung akan datang memakan dagingnya. Dan itulah makna daripada mimpi juru roti itu. Jadi inilah tafsiran yang diberikan oleh Yusuf kepada kedua pengurus minuman dan roti Raja Firaun. Dan apa yang ditafsirkan oleh Yusuf di dalam teks ini benar-benar terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf. Boleh rujuk ayat yang ke-20 sampai 23 supaya jelas. Nah, poin utama yang dapat kita pelajari di dalam teks kita pada hari ini adalah tentang bagaimana Yusuf menafsirkan dengan benar apa yang tersirat di dalam mimpi kedua pengurus Raja Firaun. Jadi, mentafsirkan sesuatu itu tidak dapat kita klaim secara pribadi tanpa pertolongan Tuhan. Kita tidak dapat lakukan secara pribadi tanpa pertolongan Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Nah, sebenarnya Yusuf dapat menafsirkan mimpi kedua juru minuman dan roti itu bukan karena Yusuf hebat dan mempunyai karunia yang dapat diklaim, oh ini karunia saya dan sebagainya. Yusuf dengan jelas menyatakan di ayat 8 bahwa hanya Allah yang dapat membuat orang menafsirkan sesuatu yang tersembunyi. Itu artinya kalau Allah berkenan dan bekerja di dalam hidup kita, maka pasti sesulit manapun kita pasti dapat mentafsirkannya dengan benar, dan pasti kita akan menjadi seorang pentafsir yang benar. Jadi kalau kita mau menjadi pentafsir Alkitab yang benar, jadilah seperti Yusuf yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan. Itu sebabnya apapun yang dikatakan Yusuf menjadi kenyataan dan benar-benar terjadi. Nah, sebagai kesimpulan,
Poin utama yang perlu kita pelajari di dalam teks kita pada hari ini adalah menjadi pentafsir yang benar dengan cara mengandalkan Tuhan, supaya apapun yang kita coba ungkapkan akan terungkapkan. Menjadi pentafsir yang benar ini tidak semestinya kita menjadi pentafsir mimpi. Mentafsir Alkitab juga memerlukan penafsiran yang benar, agar kita dapat memahami isi hati Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Jadi apabila kita ingin coba memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab, maka kita perlu mengandalkan Tuhan tanpa bersandar pada pengertian sendiri. Kalau kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan pengertian kuasa Tuhan, pasti kita akan menjadi seorang pakar pentafsir yang benar, sehingga apa yang kita sampaikan dan orang dengar adalah sebuah kebenaran, karena kita sebagai pentafsir yang benar mentafsirkan sesuatu dengan benar, dengan cara mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.